Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap ya untuk mengikuti daring pada hari ini? Ya, pagi hari ini Ibu akan memberikan penjelasan materi tema 4 subtema 1, peredaran darahku sehat. Siapkan dulu buku LKS, buku tulis, dan alat tulis kalian. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Simak video sampai selesai, tulis dan jawablah pertanyaan pada video. Materi yang pertama PPKN, yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 191, 196, dan 198. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat diantaranya ikut dalam kegiatan di desa, berperan dalam siskamling, menghormati orang yang lebih tua di dalam masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, turut menjaga keamanan lingkungan, menjaga ketentraman di masyarakat. Contoh hak anak di rumah yaitu mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapat sandang dan pangan yang cukup, mendapat pendidikan dari orang tua, berada di suasana yang kondusif untuk belajar, bermain dan mengeksplorasi dunianya. Pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang karena seseorang tidak dapat hanya menuntut haknya tanpa mau melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu jika ingin mendapatkan hak-hak kita. Seseorang siswa harus melaksanakan kewajibannya di sekolah agar kegiatannya di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan dapat memperoleh haknya. Pertanyaan untuk kalian, silakan kalian tulis di buku tugas kalian. Mengapa seorang siswa harus melaksanakan kewajiban di lingkungan sekolah? Materi yang kedua yaitu Bahasa Indonesia yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 186, 187, 194, 198, dan 199. Pantun. Pantun adalah karya sastra lama yang berbentuk bait. Pantun terikat oleh jumlah baris, jumlah suku kata, dan sajak. Pantun dapat berisi nasihat, sindiran, atau kritikan. Lafal adalah cara mengucapkan huruf atau kata, sedangkan intonasi adalah lagu kalimat. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dulu video pembacaan pantun berikut ya. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, dari pembacaan pantun tersebut, kita peroleh ciri-ciri pantun yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sambiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. 5. Bersajak ABAB. Langkah-langkah menyusun pantun. 1. Menentukan topik, tema pantun. Memilih jenis pantun yang akan dibuat. Menuliskan isi pantun terlebih dahulu. Membuat sambiran pantun dan menggabungkan sambiran dengan isi pantun. Ditinjau dari sasarannya, pantun dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pantun anak, diantaranya ada pantun sukacita dan pantun berduka cita. 2. Pantun muda, diantaranya ada pantun perkenalan, pantun perpisahan, pantun beribah hati, pantun dagang. 3. Pantun tua, diantaranya pantun nasihat, pantun agama, pantun adat, pantun kepahlawanan, dan pantun budi. Ditinjau dari isinya, pantun dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pantun teka-teki atau tebakan, 2. Pantun jenaka atau humor ataupun komedi, 3. Pantun nasihat yang berisikan tentang nasihat-nasihat, 4. Pantun kiasan atau pantun perumpamaan. Pertanyaan untuk kalian yaitu sebutkan ciri-ciri pantun. Materi yang ketiga yaitu IPA yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 184, 185, 190, 191, dan 197. Peredaran darah pada manusia. Yang berperan dalam peredaran darah pada manusia yang pertama yaitu jantung.
Jantung ini memiliki fungsi paling utama, yaitu berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. 3. Paru-paru. Paru-paru berfungsi menyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, setelah ini kalian simak video lebih jelas lagi tentang peredaran darah pada manusia. Kalian simak baik-baik ya. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Komponen peredaran darah pada manusia. 1. Sel darah yang terdiri atas 1. Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit. 2. Plasma darah, bagian darah yang berbentuk cair. Dalam plasma darah terdapat fibrinogen. Fibrinogen berperan dalam penutupan luka dan pembekuan darah. Fungsi darah yaitu sebagai alat pengangkut oksigen, sari makanan, dan zat metabolisme, alat pertahanan tubuh dari penyakit dan infeksi, alat pengatur suhu tubuh dan keseimbangan asam basa darah atau pH darah. Yang keempat, alat untuk pembekuan darah. Cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. 1. Memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. 2. Menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung gula dan garam. 3. Menghindari makanan yang mengandung banyak lemak dan kolesterol. 4. Menghindari rokok, minuman keras atau beralkohol, dan narkoba. Berolahraga secara teratur, istirahat cukup, dan jangan lupa banyak minum air putih. Pertanyaan untuk kalian, silakan kalian tulis di buku tugasnya masing-masing. Tuliskan urutan sistem peredaran darah besar secara urut. Materi yang selanjutnya yaitu IPS yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 192 dan 195. Interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi sosial adalah hubungan atau interaksi manusia dengan manusia lainnya. Interaksi sosial dapat dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi sosial asosiatif, yaitu interaksi sosial yang memiliki nilai-nilai positif dan mendukung individu untuk mencapai tujuannya.
2. Interaksi sosial disosiatif, yaitu interaksi sosial yang memiliki nilai negatif, memisahkan atau memecah belah. Warisan sosial budaya bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan diantaranya membiasakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan bersama, membiasakan tolong menolong dengan sesama manusia dalam hal yang positif, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong yang diadakan di lingkungan tempat tinggal, menjaga interaksi sosial yang baik dengan sesama warga masyarakat, membiasakan diri melakukan interaksi sosial yang bersifat asosiatif, dan menghindari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Pertanyaan untuk kalian, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Materi yang terakhir yaitu SBDP yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 187, 196, dan 200. Tangga nada. Tangga nada dibagi atas dua jenis, yaitu tangga nada mayor yang bersifat riang, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Mempunyai interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Contoh lagu yaitu Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, dan Garuda Pancasila. Sedangkan tangga nada minor yaitu bersifat sedih, kurang bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada La atau A. Mempunyai interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Contoh lagu Syukur dan Gugur Bunga. Pertanyaan untuk kalian, apakah perbedaan sifat dari lagu bertangga nada mayor dan minor? Nah, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika kalian merasa belum jelas, silakan kalian putar ulang video atau pelajari materi di buku LKS. Pengumpulan tugas hari ini yaitu jam 4 sore ini. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan di rumah dan jangan lupa belajar dan belajar lagi. Kita berjumpa lagi di daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.